Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam Bapak Ibu Guru semuanya dari Sabang sampai Merauke. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Nah, baru-baru ini ada surat edaran dari Dirjen GTK tentang linearitas ijazah untuk seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2022. Nah, isi surat edaran dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 4757-B-GT.01.01-2022 tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru. Nah, surat ini ditujukan untuk Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia. Nah, dasar hukum untuk dikeluarkannya surat edaran dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi adalah yang pertama, dasar hukumnya yang pertama, 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Kemudian yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Yang kelima, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Dalam rangka pendaftaran seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun 2022, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Persyaratan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru harus memiliki kualifikasi akademik sarjana, diploma 4 dan atau sertifikat pendidik. 2. Calon pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru mendaftar sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya. 3. Apabila tidak memiliki sertifikat pendidik, maka calon pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademik yang dimilikinya. Yang keempat, daftar kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik untuk mengisi bidang tugas atau mata pelajaran yang akan dilamar oleh pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tercantum dalam lampiran surat edaran Direktur Jenderal ini. Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih. Jakarta 4 Agustus tahun 2022, Direktorat Jenderal Iwan Syahril. Nah, surat ini tembusannya kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, kemudian Menteri Pan-RB, Kepala BKN, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi. Nah, untuk daftar kualifikasi akademik yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu Guru saat melamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru. Di sini saya kasih contoh, misalnya di sini ini ya, daftar kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun 2022. Nah, di sini saya perlihatkan untuk mata pelajaran matematika. Nah, untuk program studi, ketika Bapak Ibu guru yang kuliahnya di program studi ilmu matematika bisa melamar di SMP dengan mengajar mata pelajaran matematika. Nah, untuk S1 hanya mengajar matematika di SMP dengan SMA. Jadi di sini ilmu matematika untuk SMP ada juga di SMA ya.
Oke. Nah, ini. Ilmu matematika juga ada di SMA, dia juga ada bisa mengajar mata pelajaran matematika, ya. Kemudian yang berikut, ilmu matematika dan ilmu pengetahuan alam bisa juga mengajar di SMP, bisa juga mengajar di SMA. Kemudian matematika, ya. Kemudian program studinya matematika dan aplikasi sains, ya. Kemudian program studinya matematika dan ilmu pengetahuan alam. Kemudian matematika terapan, pendidikan matematika, pendidikan MIPA, pengajaran matematika, PSK, GJ, pendidikan matematika, kemudian statistika, statistika terapan, kemudian yang terakhir tadris matematika. Nah, untuk Bapak Ibu guru yang ijazahnya linearitas dengan kewirausahaan, itu mereka beruntung ya, karena di sini banyak sekali program studi yang linearitas dengan mata pelajaran kewirausahaan. Kita lihat di sini ya, ini saya tampilkan untuk kewirausahaan prakarya dan kewirausahaan untuk jenjang SMP ya. Oke. Nah, mulai dari administrasi, dia bisa melamar di satuan pendidikan SMP, sekolah menengah pertama, itu bisa mengajar prakarya dan kewirausahaan. Ada juga administrasi bisnis internasional, administrasi bisnis otomotif, administrasi bisnis terapan, administrasi hotel, ya. Mulai dari nomor 569 sampai dengan ya untuk SMP ya, kita lihat dulu SMP. Kalau untuk SMP jadi bukan hanya di SMP ya, di SMP, di SLB dengan SMA. Nah ini, untuk SMP sampai di 1462 ya. Jadi ada sekitar 900-an ya. Jadi ada sekitar 900 program studi yang linearitas dengan mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, itu baru SMP. Belum lagi di SLB